Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di kelas biologi umum. Topiknya untuk hari ini tentang genetika. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, atau bahkan mempelajari tentang genetika ini di bangku sekolah. Nah, jadi genetika ini berasal dari kata gene atau gene. Gene, gen, lebih khususnya kalau sekarang dikenal dengan nama DNA ya. Nah, sebelum kita mengenal DNA, RNA ini, nah istilah di genetika ini dipakai untuk mewakili tentang pewarisan sifat. Tentang pewarisan sifat. Nah, genetika ini merupakan ilmu yang mempelajari sifat keturunan atau pewarisan sifat yang diwariskan kepada anak cucu dan variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Jadi keturunan dari manusia dengan bagaimana variasinya, keturunan dari hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali ya. Genetika dapat berubah secara berangsur-angsur ya, atau secara mendadak. Nah, kata genetika ini berasal dari kata genos, artinya asal usul. Artinya asal usul. Nah, sejak dahulu sudah diketahui bahwa seorang anak ini mirip dengan orang tuanya. Kok kenapa bisa mirip? Sampai ada pepatah itu like father, like son, ya? Atau air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Atau buah jatuh tak jauh dari pohonnya, gitu kan? Nah, jadi di awal abad ke-20 sampai sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan kita bisa melihat hasil-hasil dari rekayasa genetika ini, hewan maupun tumbuhan ya, bibit-bibit unggul. Mungkin kalian pernah makan ayam potong ya, ayam potong itu sudah hasil rekayasa genetika. Dia tidak bisa bertelur ya, ayam potong. Cuman makan kerjanya menghasilkan daging untuk dipotong. Dia juga tidak bisa memiliki anak ya. Karena sudah disterilkan. Nah, untuk yang menghasilkan telur dan untuk yang menghasilkan anak atau bibit itu ada lagi ada lagi rasnya, gitu kan, indukan ayam potong itu. Nah, sejak ditemukannya ilmu keturunan pada abad 20 sampai sekarang ini sudah sangat pesat ya. Sekalian lihat, kita bisa melihat bibit-bibit unggul, tumbuhan, hewan, terus juga bahkan sampai bakteri yang diberikan warna-warni itu hasil dari rekayasa genetika. Nah, perkembangan biakan makhluk hidup secara ya dasar-dasarnya ya. Ini ada dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Yang lebih banyak mewariskan variasi sifat itu ketika perkembangbiakannya secara seksual. Kalau aseksual ini biasanya dia mirip dengan indukannya langsung gitu. Biasanya terjadi pada tumbuhan dan beberapa hewan tingkat rendah ya. Perkembangan aseksual ini pada tumbuhan seperti stek, cangkok ya. Kalau hewan pada cacing, ada cacing pita, ya. Terus bintang laut ya. Terus apa lagi? Ini cicak, tidak termasuk ini. Ini cuma perkembangan ini saja, regenerasi, bukan menghasilkan individu. Kalau perkembangan, tunggu ya, share screen lagi. Perkembangan seksual ini harus melibatkan yang namanya
gamet jantan dan gamet betina, atau ovum dan spermatozoa ya. Di sini sifat antara anak dan kedua orang tuanya tidak persis sama karena ada terjadi percampuran gen atau percampuran alel ya. Nah, yang menjadi dasar dari teori pewarisan sifat ini yaitu teori Mendel ya. Jadi ada hukum Mendel 1 istilahnya, itu ada hukum Mendel 2. Terus ada juga teori tentang pewarisan sifat perolehan. Oke, selanjutnya, nah apa sih teori si Mendel ini? Teori si Mendel ini, jadi Mendel ini merupakan pendeta Austria ya. Tapi dia karena memiliki gagasan, dia menemukan hukum dalam pewarisan sifat ini, dia dianggap sebagai bapak genetika. Dalam penelitiannya menggunakan kacang ercis dengan kriteria sifat yang berbeda, terus dapat menyilang sendiri atau disilangkan, dan turunannya tidak boleh mengalami gangguan. Nah, ini dalam penelitiannya Mendel ini menggunakan kacang ercis atau yang mirip kacang buncis itu ya kalau kata kita itu. Kacang ercis. Nah, Mendel memilih tanaman ercis karena hidupnya tidak lama, mudah tumbuh dan mudah disilangkan. Terus memiliki bunga sempurna, punya benang saliran putih, dapat menyerbuk sendiri atau disilangkan. Nah, selanjutnya kacang ercis juga memiliki sifat yang berbeda. Ada batang yang tinggi, ada yang rendah, buah polong warna hijau, ada warna kuning, bunganya warna merah, warna ungu, putih, ada yang merah juga ya. Nah, bunganya terletak aksil atau terminal. Bunganya itu bisa di ujung ya, di ujung batang atau bisa di ketiak dari daun itu ya. Ketiak cabang. Nah, biji yang masak warna hijau dan kuning. Permukaan biji licin dan berkerut serta kulit biji abu-abu dan putih. Nah, ini sifat dari kacang ercis. Nah, untuk penyilangan monohybrid, ini penyilangan dengan satu sifat yang berbeda, yaitu ada ercis tinggi dan rendah. Nah, ketika disilangkan, hasil F1-nya atau keturunan satu, filial ini keturunan ya, semuanya tinggi. Nah, ketika disilangkan lagi, F2-nya, jadi F1 sesama F1 ini, dengan alel T besar T kecil, atau dibilang tati, ini kan, yang T besar ini ta, yang ini titi, jadi ini tati, yang besar dan kecil. Nah, hasil silangan untuk F2-nya, ini 25% tinggi, tapi alelnya tata. Terus 50% tinggi, alelnya ini tati. 25% rendah, ini titi, dia resesif. Yang besar ini istilahnya dominan. Yang ini resesif. Jadi kalau yang besar ini di depan, tati, itu pasti dia tinggi. Tinggi bentuknya. Mengikuti yang ini tadi, sifat yang ercis tinggi ya. Tidak mungkin dia, karena dia dominan, tidak mungkin ditutupi oleh yang ini, resesif ini. Nah, begini cara ininya, teknis persilangannya. Jadi ta disilangkan dengan titi, ada alel ta dan ti, karena dia sama ya. Jadi F1-nya tati. Tati disilangkan dengan tati, ada alel T besar dan T kecil di sini. Jadi yang ini ta disilangkan dengan ta, jadi tata. Ta disilangkan dengan ti, jadi tati. Ti disilangkan dengan ta, karena ta ini dominan, jadi tati juga. Ti disilangkan dengan ti, ini jadi titi. Jadi tata, tati, tati, titi jadinya. Nah, tata itu tinggi, tati masih tinggi juga, titi rendah. Nah, perbandingan fenotip atau perbandingan karakternya jadinya 3:1 ya. Kenapa 3:1? Karena ini tadi kan 25%. Kalau 25% itu kan 1/4. Yang ini 50%. Ini 2/4. Jadinya kan 3/4. Yang ini 1/4. Jadi sama dengan 3:1. 3/4 dengan 1/4. Nah, kalau perbandingan genotipnya dia tadi 1/4
2/4 atau 50%, nah 1/4 lagi. Nah, begini itu persilangannya. Nah, pada perkawinan monohibrid dari Mendel hasilnya F1 tati membentuk gamet ta dan ti. Terjadi pemisahan alel prinsip. Terjadi pemisahan alel prinsip ini dikenal sebagai hukum Mendel 1 atau disebut juga hukum segregasi, pemisahan gen sealel. Nah, kesimpulan dari monohibrid ini semua individu F1-nya sama. Bila dominasi nampak sepenuhnya maka F1 genotipnya sama dengan induknya yang dominan. Pada F1 heterozigot, pada pembentukan gamet terjadi pemisahan alel. Gametnya hanya memiliki satu alel saja. Jika dominasi nampak sepenuhnya, ini tati dikali tati, hasilnya perbandingannya 3/1, dan perbandingan genotipnya 1/2, 1/1. Nah, kalau pada manusia, apa yang terjadi ketika terjadi persilangan monohybrid? Khususnya seperti ini, misalnya perkawinan antara keluarga yang dekat ya. Keluarga yang dekat ini kan dia memiliki gen-gen yang heterozigot. Jadi membawa gen yang resesif tadi, yang seperti titi tadi akhirnya jadi pendek kan, kalau titi. Nah, kalau pada manusia munculnya itu polidaktili, nama kelainannya. Polidaktili ini memiliki jari lebih dari 5, satu tangan. Terus albino yang memiliki kulit putih ya, terus rambutnya putih juga. Terus ada juga mata biru, walaupun kulitnya hitam, matanya biru, ini kelainan juga. Terus ada rambut ikal ini termasuk ini juga. Jadi kan kalau yang dominan itu rambutnya lurus, resesifnya keriting, nah dia di tengah-tengahnya ikal. Nah, terus jadi kelainan celah bibir atau sumbing pada bibir dan langit-langit. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini juga bisa terbentuk karena perkawinan monohibrid dan talasemia, sel bulan sabit. Talasemia. Nah, ini contoh yang ini apa albino. Ini orang India, bukan orang Barat. Lihat pakaian India kan. Nah, tapi dia seperti orang Barat. Rambut putih, terus kulit putih ya. Dia terdapat ini juga keterbatasan dapat dalam melihat cahaya. Nah, polidaktili. Nah, ini jarinya 6. 2, 4, 5, 6. Biasanya kan kita 5 normalnya. Nah, ini mata biru. Kulitnya hitam tapi matanya biru. Seperti mata X-Men ini. Ini yang bibir sumbing. Bibir sumbing juga terjadi karena perkawinan monohybrid, akhirnya terjadi kelainan genetik. Nah, kalau perkawinan dihibrid, ini dua sifat berbeda. Tadi kan monohibrid, satu sifat berbeda, cuma ketinggian saja. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang dihibrid ini dua sifat berbeda. Jadi ada yang gennya biji bulat, yang disimbolkan dengan Ba atau B besar, ini B atau B kecil, gen biji keriput. Terus K, ini warna kuning, Ki, ini warna hijau. Hasilnya ada 4 macam fenotip dan 16 macam genotip. Perbandingannya 9/3/3/1. Kombinasinya bisa jadi Baki, Bika, Baki, dan Baki, Baka, Biki, Baki, Bika. Nah, ini rekomendasi. Nah, kesimpulan dari hukum Mendel 2 ini, anggota sepasang gen akan mengelompok secara bebas pada waktu meiosis atau pembelahan sel selama pembentukan gamet. Ini pembelahan sel zigot. Nah, disebut dengan hukum Mendel 2 atau istilahnya the law of independence of assortment of genes. Nah, ada 4 macam postulat dari Mendel ini. Jadi Mendel menyimpulkan bahwa gen berupa benda selalu berpasangan pada individu diploid. Pada gametogenesis kedua, faktor itu berpisah. Setiap gamet mempunyai satu faktor. Prinsip dominan resesif. Yang keempat, bila ada 2 faktor keturunan pada gametogenesis terjadi pilihan bebas, segala macam kombinasi mungkin terjadi katanya. Nah, okay. Nah, untuk yang non Mendel, jadi ada teori-teori setelah Mendel ini kan
teori yang udah lama, itu kan sudah jadul ya. Nah, yang di luar Mendel atau yang terbaru itu ada istilah semi dominan. Jadi dominan tidak penuh. Fenotip individu heterozigot, yang zigotnya ini tadi kan tidak seragam atau antara dominan dan resesif itu ada. Ini terletak di antara homozigot dominan dan homozigot resesif. Fenotip individu heterozigot. Nah, contohnya persilangan pada bunga merah dan bunga putih. Ini ada F1-nya jadinya merah muda. Jadi tidak harus merah, tidak harus putih katanya. Ternyata ada yang ini heterozigot itu bisa jadi bagian dari kedua ini, percampuran dari kedua warna ini jadinya merah muda. Terus pada persilangan merah muda dengan merah muda ini bisa menghasilkan warna merah lagi. Merah muda dan warna putih ini pada bunga. Nah, kodominasi yang kedua. Kodominasi ini fenotip sama dengan genotip. Contohnya golongan darah A, B sama dengan alel A dan alel B. Masing-masing alel mengekspresikan sifatnya. Selanjutnya warisan poligen, yaitu banyak gen lebih dari 2 gen menentukan satu sifat karakter. Misalnya untuk pigmentasi kulit ini 2 gen menentukan satu sifat karakter. Terus sidik jari, tinggi badan, warna mata, sehingga banyak variasinya dari sini. Karena banyak gen yang berperan. Terus gen letal. Ini bila ditemukan gen letal dapat menimbulkan kematian. Jadi sering orang meninggal ketika lahir itu karena ada kelainan gen sifatnya jadi gen letal. Seperti kelainan tidak ada tempurung pada kepala, itu kan? Atau gagal jantung dan sebagainya. Nah, istilah dalam genetika ini perlu kita ingat ya. Jadi ada istilahnya alel tadi ya. Ini bentuk alternatif suatu gen yang terdapat pada lokus gen tertentu. Terus autosom. Setiap kromosom yang bukan kromosom seks itu namanya autosom. Terus kromatid. Itu salah satu dari kedua utasan kromosom. Kromatin, benang yang panjang tidak teratur dan tersebar pada nukleus selama interfase. Nah, kalau gamet ini sel reproduksi. Ada gamet jantan, gamet betina, sel ovum, dan sel spermatozoa. Genotip, ini konstitusi genetik dari suatu individu. Nah, jadi kita muncul misal sifatnya itu fenotip atau sifat luar yang nampak itu misalnya warna kulit hitam. Genotipnya apa yang melambangkan itu? Ada gen yang melambangkannya. Nah, ini gambaran dari gen itu sendiri atau dari DNA. Dalam tubuh kita ini kan tersusun atas sel-sel. Nah, di dalam sel ini ada inti sel. Inti. Nah, di dalam inti sel ini ada kromosom-kromosom ini. Nah, inilah yang tempat pewarisan sifat itu. Nah, kromosom ini ketika diurai, ternyata di dalamnya ini ada DNA. Nah, DNA inilah yang berpasangan. Ada sitosin, guanin, adenin, timin yang merupakan gula fosfat ya. Ada sitosin, guanin, adenin, timin. Ini disebut sebagai gen atau DNA. Nah, tadi heterozigot mempunyai 2 alel berlainan, misalnya A dan I. A kecil ini I ya, bacanya. A besar, A kecil. Pada lokus gen sesuai pada kromosom homolog. Homozigot mempunyai alel identik. Jadi AA atau II dalam lokus gen yang sesuai dengan kromosom homolog. Hybrid atau hibrid itu organisme yang dihasilkan dari orang tua secara genetik berlainan. Kariotip, seluruh komponen kromosom suatu sel. Ini kariotipe namanya. Ada istilah mutasi, perubahan stabil yang diwariskan dalam suatu gen. Meiosis ini pembelahan satu sel menjadi 2, tapi pada kromosom sel anak jumlahnya separuh dari kromosom induknya. Terjadi hanya pada sel gamet. Mitosis ini pembelahan 1 menjadi 2. Kalau meiosis ini 2 kali belahnya, 1 jadi 2, 2 ini menjadi 4 ya. 2 kali membelah. Non-disjungsi, kegagalan 2 kromosom homolog untuk berpisah pada saat meiosis atau pembelahan sel. Fenotip, penampilan organisme yang dihasilkan dari interaksi genotip dan lingkungan.
Jadi fenotip ini bentuk lahiriah atau bentuk yang nampak dengan kita. Bentuk rambut, warna kulit, bentuk gigi, bentuk wajah, dan sebagainya itu semuanya fenotip. Nah, itu saja sekilas untuk pengantar atau ini apa dasar-dasar dari genetika ya. Mudah-mudahan kalian semua paham dan bisa belajar secara mandiri di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.